Halo historian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, belajar sejarah. Pernahkah historian membayangkan sebuah wilayah pesisir yang dulu hanyalah rawa-rawa, hutan bakau, dan pelabuhan kecil yang biasa saja, kini berubah menjadi salah satu kota terpenting di pesisir utara Jawa? Kota yang menjadi simpul perdagangan, persinggahan budaya, sekaligus saksi bisu pertemuan budaya Jawa, Islam, Tionghoa, dan kolonial Eropa. Kota ini adalah Semarang, ibu kota Provinsi Jawa Tengah. Pada video kali ini, saya akan mengajak historian menelusuri sejarah kota Semarang. Dari masa awalnya sebagai pelabuhan kuno, hingga tumbuh menjadi kota modern yang berpengaruh. Bagaimana kisah lengkapnya? Yuk tonton video ini sampai selesai. Sejarah Semarang tidak dimulai dari gedung-gedung besar atau jalan raya, melainkan dari sebuah kawasan pesisir yang pada masa lampau dikenal dengan nama Pragota atau Bergota. Sebenarnya, sejak abad ke-8, sebelum Belanda datang, Semarang sudah berkembang menjadi sebuah kota yang tergabung dalam wilayah Kerajaan Mataram. Wilayah ini merupakan bagian dari jalur perdagangan Kerajaan Mataram kuno. Sungai-sungai yang bermuara ke laut menjadi nadi kehidupan masyarakat, menghubungkan pedalaman Jawa dengan dunia luar melalui jalur maritim. Nama Semarang sendiri memiliki kisah yang unik dan berakar dari tradisi lokal. Konon, nama ini berasal dari kata asem dan arang, yang berarti pohon asam yang tumbuh jarang-jarang. Pohon-pohon inilah yang dulu menjadi penanda alam ketika kawasan tersebut mulai dihuni secara lebih permanen. Namun, Semarang bukan sekadar nama yang lahir dari penanda alam, melainkan juga dari proses sejarah yang panjang. Berdasarkan sumber-sumber babat, perintisan Semarang sebagai wilayah pemerintahan mulai terjadi pada akhir abad ke-15. Dalam serat Kandaning Ringgit Purwa Naskah KBG nomor 7, disebutkan bahwa tokoh penting dalam proses ini adalah Ki Pandan Arang, atau Made Pandan, putra Adipati Yunus, Sultan Demak II. Pada tahun 1476 Masehi, Ki Pandan Arang datang ke sebuah semenanjung bernama Pulau Tirang, wilayah yang kini dikenal sebagai Mugas dan Bergota. Menariknya, jauh sebelum itu, kawasan Bergota sudah berperan sebagai pelabuhan penting di pesisir utara Jawa pada masa Kerajaan Mataram Hindu dari dinasti Shailendra. Di tempat inilah Ki Pandan Arang menjalankan perintah Sunan Bonang untuk menyebarkan agama Islam di kalangan pendeta Hindu-Buddha. Dari sinilah Semarang perlahan-lahan tumbuh, bukan hanya sebagai pusat permukiman, tapi juga sebagai ruang pertemuan antara tradisi lama dan ajaran baru yang membentuk identitas kota ini. Setelah itu, Kiai Pandan Arang membuka pemukiman baru di wilayah tersebut dan tampil sebagai pemimpin setempat. Di bawah kepemimpinannya, Semarang perlahan berkembang menjadi pusat keagamaan sekaligus pemerintahan lokal. Namun, setelah Kiai Pandan Arang wafat, kekuasaan administratif Semarang secara resmi dijalankan oleh putranya, Pangeran Kasepuhan yang bergelar Ki Pandan Arang II. Pengangkatan ini diberikan oleh Sultan Demak sebagai penghargaan atas jasa Kiai Pandan Arang dalam mengembangkan wilayah Pulau Tirang. Penobatan Ki Pandan Arang II sebagai Bupati Semarang berlangsung pada 12 Rabiul Awal 954 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 2 Mei 1547 Masehi. Tanggal inilah yang kemudian ditetapkan sebagai hari jadi kota Semarang.
Melalui keputusan resmi pemerintah Kota Semarang, pada sidang paripurna DPRD Kota Madya Semarang tanggal 29 April 1978. Letak Semarang yang strategis membuatnya cepat berkembang sebagai kota pelabuhan. Pada tahun 1705, Susuhunan Pakubuwono I menyerahkan Semarang kepada VOC sebagai bagian dari perjanjian politik setelah VOC membantunya merebut kembali Kartasura. Sejak saat itu, Semarang resmi menjadi kota milik VOC dan kemudian berkembang sebagai pusat pemerintahan kolonial di pesisir utara Jawa. Terlebih, setelah kantor VOC dipindahkan dari Jepara ke Semarang pada tahun 1708. Pada masa pemerintahan Bupati Kiai Tumenggung Adipati Suroh Hadimenggolo I, Semarang dikenal sebagai salah satu kota pantai terbesar di Jawa. Dengan rumah bupati berbahan batu, jembatan besar yang melintasi sungai, pasar yang ramai, dan jalan penting yang menghubungkan pantai utara dengan pedalaman Mataram. Namun, masa ini juga diwarnai konflik besar. Ketegangan antara VOC dan komunitas Tionghoa yang dipicu persaingan dagang berujung pada pemberontakan dan pembakaran besar yang melanda kota. Masjid Agung Semarang, peninggalan Ki Ageng Pandan Arang, yang berada dekat kawasan VOC dan Pecinan, ikut terbakar habis. Peristiwa ini berkaitan dengan krisis politik dan ekonomi di Jawa pada awal abad ke-18, yang berpuncak pada pembantaian orang-orang Tionghoa di Batavia tahun 1740 dan geger Pecinan tahun 1740 sampai 1743. Sejak saat itu, wajah Semarang berubah drastis. Belanda membangun benteng, pelabuhan, dan kawasan administrasi yang kini kita kenal sebagai Kota Lama Semarang. Pola tata kota Eropa diterapkan, jalan-jalan dibangun, dan Semarang menjelma menjadi salah satu pusat perdagangan dan pemerintahan kolonial terpenting di Jawa. Kota ini bahkan dijuluki sebagai Venetsi Van Java karena jaringan kanal dan sungainya. Memasuki tahun 1942, Semarang berada di bawah pendudukan Jepang setelah Belanda menyerah tanpa syarat. Pemerintahan kota dijalankan oleh militer Jepang. Namun bagi rakyat, masa ini penuh tekanan dan penderitaan. Ketika Jepang menyerah kepada sekutu pada Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Namun di Semarang, kemerdekaan tidak langsung membawa ketenangan. Tentara Jepang yang masih bersenjata menolak menyerahkan senjata mereka, memicu ketegangan dengan rakyat dan pemuda. Situasi memuncak pada Oktober 1945. Insiden pemindahan tawanan Jepang, kabar peracunan sumber air, dan gugurnya Dr. Karyadi saat menjalankan tugas kemanusiaan menyulut amarah rakyat. Pada 15 Oktober 1945, pecahlah pertempuran 5 hari Semarang. Ketika rakyat, pemuda, dan tentara keamanan rakyat melawan pasukan Jepang di berbagai sudut kota. Meski dengan persenjataan terbatas, perlawanan ini menunjukkan tekad Semarang mempertahankan kemerdekaan. Pertempuran akhirnya berakhir setelah perundingan dan pelucutan senjata Jepang pada 20 Oktober 1945. Peristiwa ini dikenang melalui Tugu Muda, simbol keberanian rakyat Semarang. Dari pendudukan hingga pertempuran, Semarang membuktikan bahwa kemerdekaan Indonesia diperjuangkan hingga ke tingkat kota dan rakyat biasa. Setelah pertempuran mereda, perjuangan di Semarang belum benar-benar usai.
Pasca kemerdekaan, kota ini masih berada dalam situasi yang serba tidak menentu. Pemerintahan Republik tetap berjalan, meski sering berpindah tempat karena Semarang kembali diduduki Belanda pada 1946. Bahkan, wali kota sebelum kemerdekaan, Imam Sujahri, ditangkap. Memaksa pemerintahan kota dijalankan dari daerah pengungsian di luar Semarang. Namun, di tengah keterbatasan itu, roda pemerintahan tidak pernah benar-benar berhenti. Tokoh-tokoh Republik seperti Muhammad Ihsan memastikan administrasi tetap berjalan sambil mempertahankan kedaulatan Indonesia. Upaya Belanda untuk menghidupkan kembali pemerintahan kolonial pun akhirnya gagal. Hingga pada tahun 1950, setelah pengakuan kedaulatan, Semarang sepenuhnya kembali ke tangan Republik Indonesia dan mulai menata diri sebagai kota praja yang modern. Dari medan pertempuran hingga meja pemerintahan, Semarang membuktikan bahwa mempertahankan kemerdekaan bukan hanya soal senjata, tapi juga keteguhan menjaga negara tetap hidup. Kini, Semarang berdiri sebagai kota modern yang tetap menyimpan jejak masa lalunya. Kota lama, pelabuhan, bangunan kolonial, dan kampung-kampung tua menjadi pengingat bahwa sejarah kota Semarang adalah kisah tentang pertemuan laut, sungai, manusia, dan kekuasaan. Dari pelabuhan kecil bernama Pragota hingga kota besar di pesisir utara Jawa, Semarang tumbuh melalui perubahan zaman yang panjang. Sejarah bukan hanya tentang masa lalu, tapi tentang bagaimana kita memahami perjalanan sebuah kota dan mengambil nilai-nilai dari perjuangan para pendahulu. Semoga video tadi bermanfaat dan menambah pengetahuan kita tentang sejarah Indonesia, karena sejarah adalah guru kehidupan. Sampai jumpa di video selanjutnya.